Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 28 Oktober kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini, Simon orang Zelot, bukan Simon Petrus, dan Yudas Tadeus, bukan Yudas Iskariot. Dalam Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19 dikisahkan tentang panggilan para murid. Injil Lukas selain mewartakan sabda dan karya pelayanan Yesus dari Galilea hingga Yerusalem, juga menyajikan kisah perjalanan panggilan 12 murid, jumlah yang sama dengan 12 suku Israel. Hal panggilan para murid menjadi sangat penting mengingat apalah artinya suatu karya sehebat apapun jika tidak ada yang melanjutkannya. Kedua-belas murid itu dididik Yesus untuk melanjutkan karya Yesus. Mereka mewartakan pribadi Yesus sebagai Mesias dari Allah seperti pengakuan Simon Petrus. Bukan Mesias politik nasionalis revolusioner yang mengembalikan kejayaan tahta Daud dengan melawan bangsa penjajah secara frontal seperti harapan Yudas Iskariot. Setelah memilih 12 orang yang kemudian disebutnya Rasul, ayat 13, Yesus turun ke tanah yang datar. Tanah yang datar adalah tempat para audiens yang berasal dari berbagai daerah merasa nyaman berkumpul dan duduk di situ untuk mendengarkan pengajaran Yesus, ayat 17-18. Disitulah pula orang-orang sakit dan yang kerasukan roh-roh jahat mendapatkan posisi yang nyaman untuk menunggu proses penyembuhan. Mereka berasal dari Yudea dan Yerusalem, bahkan dari Tirus dan Sidon, ayat 17, kota-kota penting di semenanjung Laut Tengah yang sekarang disebut Syria dan Libanon, bagian selatan Beirut. Yesus memiliki kesan khusus terhadap dua kota tersebut. Lihat Lukas 10 ayat 13-14. Kepentingan utama para audiens duduk di tanah datar tersebut adalah: pertama, mendengarkan pengajaran Yesus, dan Lukas memberi informasi penting bahwa selain bagi para rasul, pengajaran Yesus juga diperuntukkan bagi orang banyak. Ayat 17, semacam kuliah terbuka untuk umum. Kedua, mendapatkan penyembuhan dari berbagai penyakit mereka, termasuk yang kerasukan roh-roh jahat. Mereka menemukan pula metode penyembuhan melalui aksi menjamah Yesus agar ada daya kuasa yang keluar darinya. Ayat 19. Cara seperti itu nanti akan ditiru oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Lukas 8 ayat 44. Pesan Injil hari ini, murid sejati Yesus adalah pendengar yang baik, serentak penyembuh jiwa-jiwa yang terluka. Santo Simon dan Yudas, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.